Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza dan kita nge-review iPhone lagi. Jadi sebelumnya kan saya udah ngebahas tentang iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro yang emang layak disebut sebagai salah satu iPhone terbaik saat ini. Wajar, namanya juga iPhone baru. Nah, saya tuh nggak punya iPhone Pro Max, apalagi yang Plus, tapi saya di sini ada yang iPhone 14 aja. Ya, pokoknya kalau kamu pengen beli iPhone ini seperti biasa udah ready di Studio Ponsel. Linknya saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Kalau kebetulan kamu udah nonton video saya, pas banget ngomentarin Apple event di tanggal 7 September yang lalu, mungkin udah tahu kalau menurut saya iPhone 14 ini meh banget. Sampai-sampai saya berkesimpulan ini tuh adalah puncak komedinya Apple di tahun 2022. Semoga gak ada lagi sih, karena kan mereka akan ada event lagi nih bulan depan. Jadi sementara iPhone 14 ini kalau menurut saya adalah yang paling lucu. Alasannya sebenarnya sederhana sih, yaitu di sini Apple melakukan strategi daur ulang. Sebenarnya nggak sekali dua kali sih mereka kayak gini, dan yang paling banyak kita bisa lihat tuh adalah di iPad dan juga di iPhone SE. Nah sekarang tren tersebut dibawa Apple ke iPhone 14 yang kalau kita bandingkan sama iPhone 13 ada sih bedanya, tapi fitur-fitur barunya itu nggak terlalu banyak dan sebagian nggak signifikan sama sekali. Yang paling gampang dan yang paling jelas kelihatan udah pasti adalah bentuk serta tampilan perangkatnya. iPhone 14 itu sama persis dengan iPhone 13. Mulai dari ukuran, desain, sampai letak modul kamera, dan juga bentuk notch di bagian layar, itu semuanya persis. Makanya waktu itu saya sempat lihat ada yang bikin konten kalau casing iPhone 13 itu sebenarnya bisa kita pakai di iPhone 14. Tombol-tombol juga nggak ada perubahan, dan untuk kita yang saat ini berada di luar wilayah Amerika Serikat, tenang aja karena iPhone kita masih dapat tempat SIM card. Palingan yang beda itu adalah pilihan warnanya aja, karena spesial buat yang pingin iPhone dengan warna biru muda atau ungu seperti yang saya pakai sekarang. Nah ini cuma ada di iPhone 14. Jadi kalau ngerasa itu udah menjadi alasan yang cukup buat beli handphone baru, ya udah langsung disikat aja, linknya di bawah. Lanjut untuk poin berikutnya, sebenarnya yang cukup bikin saya kaget pas Apple ngumumin iPhone 14 ini adalah penggunaan chipset, atau mungkin orang-orang banyakan taunya adalah prosesor. Dari iPhone 11, iPhone 12, sampai iPhone 13, pokoknya yang ada versi Pro dan non-Pro, Apple tuh nggak pernah kompromi soal chipset dan selalu ngasih yang terbaru. Nah tahun ini, Apple mengubah kebiasaan tersebut dan memberikan chipset tahun lalu untuk handphone yang baru. Emang sih ini masih chipset yang bagus ya, kenceng, enak dipakai. Terus katanya juga ada pengaturan thermal atau panas yang lebih baik sehingga nggak cepet anget ketika dipakai secara intensif. Cuma tetap kenapa nggak disamain aja gitu sama yang Pro? Ada sebagian orang yang berkomentar bahwa waktu itu mereka bilang ini bisa-bisaan Apple aja untuk mengarahkan orang supaya langsung beli yang versi Pro sekalian. Bisa jadi sih, tapi kalau saya ngelihatnya, Apple tuh kayak bener-bener ingin membagi mana device atau perangkat yang Pro, mana yang biasa. Simpel lagi nih, fitur-fitur iPhone yang ada embel-embel Pro itu nggak ada di iPhone yang biasa. Contoh gampangnya, layar refresh rate tinggi alias Pro Motion itu nggak ada. Pro Camera yang ada ProRes sama ProRAW itu nggak ada juga di sini. Nah mungkin sekarang ditambahin lagi sama Apple karena ada Pro dalam prosesor, makanya ini dibedain sama iPhone yang Pro. Terlepas dari perbedaan, sekali lagi saya tegesin kalau ini nggak bisa dibilang jelek secara performa karena masih flagship banget. Mulai dari kecepatan sampai responsivitas, semua itu menurut saya dapat nilai yang bagus. Emang sih ini nggak bakal sekencang A16 yang ada di iPhone versi Pro terbaru kalau kita tes via Geekbench. Tapi untuk mayoritas orang ya perlu diingat, buat mereka yang bukan tergolong pro user, buat mereka yang nggak tahu apa itu benchmark, nggak peduli soal angka-angka, bahkan ya sama sekali ya mereka nggak tahu lah gitu kayak gitu-gituan, harusnya sih nggak ada masalah. Scrolling standar enak, pindah-pindah window aplikasi lancar, main game juga udah mulus banget karena A15 yang baru ini GPU core-nya nambah 1 dibandingkan yang lama. Daya tahan baterainya juga awet karena secara kapasitas ini udah oke sekali buat standar sebuah iPhone. Dipakai sehari nggak masalah, ngecas juga nggak lama-lama. Jadi walaupun beda sama yang Pro, kalau menurut saya tetap enak, meskipun kalau menurut saya tetap sih rese Apple nggak nyamain sama yang Pro. Balik sedikit ke soal layar, iPhone 14 emang nggak membawa specs yang berbeda dengan iPhone 13. Nggak perlu repot-repot kita nyari, tinggal buka websitenya Apple terus kita bandingin dengan iPhone 13 dan 14. Ukuran sama, jenis panel sama, resolusinya sama, bahkan sampai nits kecerahannya itu juga sama. Gampangnya ya emang Apple di sini pakai layar sisaan tahun lalu. Bukan, ini adalah
stok layar 2 tahun yang lalu karena ini sebenarnya setara dengan iPhone 12 Pro. Specsnya persis. Emang yang di sini tuh nggak ada promotion ya, sayang sekali sebenarnya. Saya berharap gitu ada 90 Hz mungkin pakai nama Dynamic Motion supaya Apple banget, tapi nggak ada. Secara keseluruhan experience-nya sama aja karena nggak ada yang berubah. Visual saat di home screen atau saat kita pakai nonton enak. iPhone 14 juga ya bisa dikatakan nggak beda-beda amat lah dengan iPhone 12 Pro yang masih saya pakai sampai sekarang. Tetap oke, nggak ada masalah, nyaman digunakan, dan sekali lagi untuk mayoritas orang yang tidak peduli ya, tidak termasuk dengan pro user, buat mereka yang nggak tahu apa refresh rate tinggi bahkan masih belum bisa bedain mana 60 dan 120 Hz, apa yang dilakukan Apple di iPhone ini ya nggak akan jadi masalah. Satu lagi seperti biasa yaitu untuk kamera, secara umum specs yang dibawa Apple untuk HP ini tuh mirip banget tapi dengan beberapa perbedaan. Resolusi iya, masing-masing 12 megapiksel untuk dua kamera di belakang dengan sensor yang katanya baru, bukan lensanya juga sedikit lebih besar dari yang sebelumnya f1.6 sekarang menjadi f1.5. Untuk kualitas foto, sebenarnya nggak ada yang bisa dikatakan spesial dari hasilnya si iPhone 14. Bukan berarti jelek ya, masih bagus-bagus saja dan saya yakin banyak orang tetap akan suka. Warnanya bagus, ketajaman, dan detailnya dapet, dan image range-nya oke tapi bisa juga jelek. Tergantung seberapa terang antara background dan foreground-nya. Cuma kalau saya bandingkan sama iPhone 14 yang versi Pro, selisihnya emang kelihatan. Di situasi terang emang nggak terlalu kelihatan jelas, tapi kalau kita pindah ke low light, ya baru kelihatan bedanya yang lumayan signifikan. Tetap oke sih untuk standar sebuah iPhone, apalagi dengan fitur flare yang sangat khas, nggak perlu pakai tulisan udah ketahuan ini handphone adalah iPhone. Kamera depan dengan autofocus punya karakteristik yang mirip-mirip sama versi Pro. Kebanyakan foto itu tetap terlihat tajam dan masih sama-sama yang menurut saya dapetin hasil yang jujur. Suka nggak suka itu balik ke preferensi. Sekarang kita masuk ke bagian video, highlightnya itu sama dengan iPhone 14 Pro. Ada action mode untuk stabilisasi ekstra dan juga mode sinematik untuk video dengan background yang bokeh. Oh ya, sedikit tips nih buat yang mungkin belum tahu dan saya emang nggak sempat juga bahas di video reviewnya iPhone yang 14 Pro. Hasil dari mode sinematik ini bisa diatur ulang intensitas blur dan juga fokusnya. Oke, ini kamera belakang dari iPhone 14, iPhone 14 direkam dengan resolusi 4K 30 fps. Ini agak mendung jadi langitnya nggak kelihatan biru ya. Dynamic range-nya bisa dilihat, warnanya, detailnya. Oke, sekarang nih video kamera depan iPhone 14 sambil naik tangga dan berjalan. Dia nggak ada action mode ya untuk kamera depan. Warnanya sih bagus kalau di layar handphone. Dynamic range bisa langsung lihat gimana warnanya. Overall tetap kameranya oke banget sih ini kalau menurut saya. Biasanya kita pindah ke low light, kita lihat gimana hasilnya. Ini tes dalam ruangan, dalam rumah. Kita coba bisa lihat bagaimana autofocus, detail ya pada kondisi seperti ini. Itu flare-nya masih ada ya, bisa dilihat di bagian TV ada flare dari videonya. Oke, sekarang ini ngetes kamera depan dari iPhone 14 untuk rekaman video di kondisi low light seperti dalam rumah sekarang. Ya, ini saya coba bikin kondisinya nggak terlalu terang. Hasil seperti ini bisa dilihat bagaimana autofocusnya bekerja dan hasilnya audio juga bisa didengar. Dan sebagai perbandingan, nah ini masuk iPhone 14 yang Pro ya. Ini iPhone 14 yang Pro. Kita bisa lihat bagaimana perbedaan kualitasnya. Sejauh apa?
Kalau di layar sih nggak jauh-jauh banget ya, cuman kalau udah pindah ke monitor, ke editing mungkin bakal berbeda. Oke, ini dia hasilnya dari perbandingan kamera depan. Oke atau enggak, silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Kesimpulannya, kalau menurut saya nih tentang iPhone 14, ya HP ini memang layak dikategorikan sebagai komedinya Apple karena mereka sukses nih menjual handphone yang sebagian besar menggunakan specs tahun lalu ditambah sedikit ya fitur-fitur berbasis software yang kayak di kamera tadi, lalu menjualnya dengan harga perangkat yang baru. Menurut saya ini jenius banget. Kenapa saya bilang jenius? Karena Apple tahu betul pasar mereka yang kebanyakan adalah orang-orang yang tidak segitu milih-milihnya soal specs. Mereka mungkin yang target marketnya ya tidak peduli soal angka benchmark, mereka nggak peduli apa itu refresh rate tinggi, tapi yang terpenting buat mereka adalah handphone gue lancar untuk dipakai macam-macam. Udah itu aja. Selain itu kita juga mesti lihat ya bahwa Apple itu kan sangat-sangat jarang atau bisa dikatakan hampir nggak pernah menurunkan fitur yang ada di iPhone baru ke iPhone generasi lama, sekalipun itu adalah fitur-fitur berbasis software. Ya, sebagai contoh di iPhone 12 Pro saya aja lah ya. HP ini dia nggak dapet photographic style, nggak dapet mode cinematic, ProRes video, apalagi action mode yang baru. Untuk ProRes mungkin emang ada beda specs ya, pengolahan segala macamnya karena memang filenya besar. Tapi ya masa untuk sekedar setelan warna di photographic style atau bahkan stabilisasi software itu handphone nggak bisa. Saya yakin sebenarnya secara hardware HP-nya kuat dan bisa-bisa aja, tapi emang Apple memilih untuk nggak ngasih dengan handphone yang lama. Langkah ini kalau kita lihat sebenarnya beda banget, misalnya kayak kita bandingkan ke Samsung. Kayak contoh, Galaxy Z Fold 3 saya ini baru-baru aja mendapatkan update yang besar di mana di situ Samsung menambahkan fitur taskbar yang pertama kali mereka umumkan lewat Samsung Galaxy Z Fold 4. Seandainya Z Fold ini punya Apple, saya yakin banget taskbar yang awal dari Z Fold 4 itu nggak bakal diturunin ke Z Fold 3. Jadi sekalipun di mata sebagian orang yang mungkin tech geek atau nerd kayak saya ini yang mungkin benar-benar menilai dari segi specs, angka-angka segala macam, iPhone 14 emang layak disebut sebagai puncak komedi. Tapi buat konsumen dan target marketnya Apple, iPhone 14 bakal tetap laku. Mereka tahu banget siapa target marketnya, mereka membuat diferensiasi produk, dan tentunya tetap memberikan alasan kenapa sebagian orang perlu membeli iPhone daur ulang mereka ini. Worth it atau enggak buat dibeli sebenarnya itu tinggal tanya ke diri sendiri sih. Apakah fitur-fitur yang dikasih Apple baru di iPhone 14 memang terasa perlu dan layak dihargai lebih? Kalau dirasa iya, maka menurut saya beli aja iPhone 14 yang baru. Namun kalau di tempat lain mungkin kita ngerasa oke, nggak apa-apa kok nggak ada cinematic mode sampai resolusi 4K. Oke, nggak ada autofocus di kamera depan nggak masalah. Atau mungkin oke lah nggak ada stabilisasi action mode nggak masalah. Maka kalau itu semua ya paling tidak seperti itu, maka kalau menurut saya nih iPhone 13 jelas bisa menjadi pertimbangan yang lebih masuk akal. Karena secara specs dan fitur dia nggak beda jauh, tapi harganya bisa lebih murah. Jadi mau beli yang mana? Itu benar-benar balik ke preferensi dan kebutuhan masing-masing. Tapi buat yang pengen beli sekarang juga, seperti biasa langsung aja cek Studio Ponsel, linknya saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang guys, gitu aja dulu review saya tentang iPhone 14. Makasih banyak nonton sampai habis dan semoga video ini bisa menjadi insight dan referensi bagi yang membutuhkan. Dari saya pamit dan seperti biasa, have a nice day.